Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam kehormatan kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, Allah memperjalankan manusia dengan hukum. Hukum sebab akibat. Karena tubuh manusia adalah zat tanah. Tanah itu berproses. Proses itu mendorong pertumbuhan. Sehingga tanah itu tumbuh berkembang. Jadi perjalanan manusia itu adalah perjalanan untuk membentuk fisiknya, fisik jasmaninya. Fisik jasmani itulah yang perlu diperhatikan. Kehidupan jasmani itu harus diperbaiki, harus dibentuk, diluruskan, dan disempurnakan kehidupan jasmani. Karena dasar hukum yang akan memperlancar perjalanan kita ke surga itu adalah jasmani. Nah, sementara rohani mengikuti jasmani. Contohnya saja seperti sifat. Sifat sombong misalkan. Apabila manusia memiliki sifat sombong, itu manusia tidak bisa memperbaikinya dengan salat. Tidak bisa. Walaupun mereka salat, mereka beribadah, tetapi sifat sombong itu tidak hilang.
sifat sombong itu hanya bisa diperbaiki dengan cara memperbaiki tata letak diri, tata letak tubuh jasmani. Kenapa sifat-sifat itu tumbuh? Sifat sombong, sifat iri, dengki, sifat yang buruk-buruk itu tumbuh. Karena jasmani manusia condong. Contohnya saja, kita condong kepada harta. Diri kita condong kepada harta, terikat. Itu mendorong tumbuhnya kesombongan. Jangan terlalu dekat dengan harta. Jangan terlalu dekat dengan benda-benda. Jangan fanatik. Kalau terlalu dekat, kalau terlalu fanatik, itu menciptakan keterikatan. Bisa saja membentuk kesombongan. Kita sombong jadi ini. Kalau orang punya harta, kita menjadi iri, dengki. Kalau kita yang punya harta, tumbuh sifat sombong. Kalau orang lain yang punya harta, tumbuh iri. Itu karena kita terlalu fanatik, terlalu dekat dengan harta. Walaupun kita menjalankan sholat, ibadah, itu sifat itu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dihilangkan. Sifat sombong, iri. Cara memperbaikinya, menjauh dari harta. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu fanatik. Walaupun manusia membutuhkan harta, tapi jangan diikat hati itu dengan harta. Bikin jarak. Jarak kita dengan harta itu. Tidak terlalu dekat. Tidak pula terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, kita membutuhkan harta. Kalau terlalu jauh, diri kita jatuh. Sementara kita membutuhkan harta untuk menghidupkan diri kita. Kalau terlalu dekat, tumbuh sifat sombong, iri. Jadi kita berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita condong kepada harta, tumbuh sifat sombong. Condong itu, itu dihilangkan. Kita harus menarik diri dari kecondongan itu. Bikin jarak dengan harta. Supaya sifat sombong, sifat iri itu tidak tumbuh. Itu tata letak diri namanya. Tata letak tubuh namanya. Dengan cara seperti itu sifat-sifat yang buruk itu hilang. Jadi, sifat manusia itu barang tumbuh. Sifat manusia itu tumbuh. Seperti buah-buahan. Kalau buah-buahan itu bagus, itu yang tumbuh itu bau yang harum, itu yang tumbuh. Kalau buahnya busuk, buahnya jelek, yang tumbuh bau busuk. Itu mengikuti. Kalau badan kita bersih, tumbuh bau yang harum.
Kalau badan kita kotor, tumbuh bau busuk. Nah, itu deh. Ya, kalau badan kita teratur, ya, nah, itu membentuk jiwa raga yang bagus, ya, membentuk akhlak, membentuk perilaku. Nah, itu kalau diri kita teratur. Tetapi kalau diri kita tidak teratur, nah, itu membentuk perangai yang salah. Nah, membentuk akhlak yang merusak. Nah, itu hukum sebab akibat. Nah, itu. Ya. Jadi apabila perilaku kita tidak benar, cara memperbaikinya dengan cara mengatur diri. Nah, keteraturan itu mengendalikan perilaku sehingga perilaku kita menjadi lurus. Atau, ya, kenapa perilaku kita itu salah? Nah, ya, kenapa perilaku yang salah terbentuk pada diri kita? Itu karena ketidakteraturan hidup. Nah, hidup yang tidak teratur, ya, itu mendorong tumbuhnya perilaku yang merusak. Nah, itu sumbernya. Nah, itu sumber. Nah, jadi, untuk memperbaiki perilaku yang buruk, itu dengan cara, ya, memperbaiki diri, mengatur diri. Nah, itu. Gerakan-gerakan yang teratur itu memelihara jiwa raga. Gerakan-gerakan yang tidak teratur itu bersifat memecah belah. Nah, itu kan hukum alam. Nah, itu. Ya. Jadi itu dorongan-dorongan dari, ya, proses hukum. Ya, dorongan dari tata letak diri manusia. Nah, itu lah. Ya, tata letak diri manusia itu yang mendorong tumbuhnya sifat-sifat tersebut. Ya, nah, tumbuhnya perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, nah, itu tata letak diri manusia itu yang mendorong terbentuknya perbuatan tersebut. Nah, itu lah. Nah, itu. Ya. Jadi kalau manusia mencondongkan dirinya, di situ tumbuh sifat buruk. Tetapi kalau manusia meluruskan dirinya, tidak tumbuh sifat buruk. Nah, itu sebabnya ibadah tidak bisa memperbaiki sifat itu. Sebelum manusia meluruskan diri, berada pada tempat tata letak diri yang tepat. Nah, jadi sebenarnya itu hukum alam. Nah, itu hukum alam sebenarnya. Nah, itu. Ya. Contohnya saja kalau tata letak diri kita tepat, ya, pertumbuhan diri kita menjadi subur. Kalau tata letak diri kita miring atau tidak tepat, pertumbuhan jiwa raga kita itu menurun. Nah, itu jatuh. Nah, itu kan hukum sesuai akibat. Nah, karena tubuh manusia tanah, tubuh manusia zat. Nah, apabila tanah itu normal, nah, maka pertumbuhannya menjadi subur. Nah, apabila tanah itu normal, nah, seimbang, suhu panas dinginnya seimbang.
maka pertumbuhannya subur. Apabila tanah itu suhu panasnya meningkat, maka kekuatan tanah itu melemah, tidak mampu mendorong kesuburan, tidak mampu mendorong pertumbuhan. Apabila tanah itu dinginnya terlalu kuat, maka itu membekukan, atau meruntuhkan, menghilangkan kekuatannya. Itu hukum alam. Proses itu terjadi pada tanah, pada zat. Itu tubuh manusia seperti itu, sama dengan tanah. Kondisinya, proses itu sama dengan tanah. Karena manusia datang dari tanah. Itu deh. Jadi itu hukum alam. Hukum alam, peristiwa alam. Jadi apa yang tumbuh pada diri manusia, itu bagian dari peristiwa alam, proses alam. Maka manusia harus meluruskannya juga melalui proses alam. Jadi salat saja yang diharapkan untuk meluruskan diri manusia, itu tidak bisa. Salat saja yang diharapkan untuk meluruskan diri manusia, tidak bisa. Sehingga manusia harus mempergunakan hukum alam untuk meluruskan dirinya. Jadi hukum alam itu berhubungan dengan tata letak diri, tata letak tubuh. Contohnya kalau tubuh kita berada di daerah yang panas, tubuh kita melemah, jatuh. Itu akibat. Kalau tubuh kita berada di daerah yang dingin, tubuh kita membeku, mati. Itu alam yang membuat seperti itu. Tapi kalau tubuh kita berada di tengah-tengah antara panas dan dingin, maka tubuh kita menjadi tegak. Itu alam yang membuat seperti itu. Itu. Kalau tubuh kita jatuh, untuk menegakkannya, itu kembali kepada tata letak diri yang tepat. Salat itu berfungsi menegakkan. Tetapi hanya itu sebesar 60% atau 70% salat mampu menegakkan, meluruskan manusia. Selebihnya itu diselesaikan dengan hukum alam. Sehingga Al-Quran mengatakan, wahai manusia, kembalilah kepada fitrah alam. Karena urusan manusia itu pada akhirnya diselesaikan dengan mempergunakan hukum alam. Karena kemampuan ibadah dalam menyempurnakan manusia itu tidak penuh. Kemampuan ibadah dalam menyempurnakan manusia itu tidak penuh. Paling-paling itu 70%. Tidak sampai 100%. Jadi apabila kemampuan ibadah tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan urusan manusia, hanya 70%, maka sisanya diselesaikan dengan mempergunakan hukum alam. Itu sebabnya ibadah itu dikembalikan kepada alam. Artinya berdasarkan alam. Itulah. Untuk meluruskan jiwa dalam manusia. Untuk menyempurnakan diri. Jadi hukum alam itu harus kita periksa. Proses apa yang terjadi pada zat. Proses apa yang terjadi pada tubuh. Jadi bumi ini luas. Setiap daerah itu berbeda kondisinya.
keadaannya. Proses yang terjadi di setiap daerah itu berbeda. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, berbeda prosesnya, maka berbeda pula pembentukan diri manusia. Nah, berbeda alamnya, maka manusia diarahkan kepada tujuan yang berbeda pula. Jadi manusia terikat dengan alam. Alam yang membawa manusia. Itu dia. Nah, seperti pakai jubah. Jubah itu mendorong kita ke masjid. Tidak membawa kita ke hutan. Nah, itu. Dan jubah yang kita pakai itu yang menarik kita ke masjid. Itu dia. Kalau tidak mau kita pergi ke masjid, lepaskan jubah. Nah, seperti itulah kira-kira. Kita pegang senjata. Senjata itu menarik kita untuk melukai orang, untuk membunuh orang. Selama kita terikat dengan senjata, selama itu kita ditarik untuk melukai orang. Nah, bagaimana caranya melepaskan diri? Nah, lepaskan senjata itu. Buang senjata itu. Ganti pegangan kita dengan yang lain. Itu cara melepaskan diri. Nah, itu hukum alam. Nah, jadi tidak akan terjadi sesuatu kecuali berdasarkan hukum. Nah, itu. Sehingga ibadah itu diikat dengan hukum. Nah, itu dia. Ya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Yang harus kita pelajari. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.